Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Ramdalisya dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses masuk ke Jepang ke Indonesia, dimulai dari Jepang menduduki Indonesia, peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda sampai diambil oleh Jepang, dan kebijakan-kebijakan Jepang selama di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Alasan Jepang ke Indonesia. Kemenangan tentara Jepang di Perang Pasifik menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Hindia Belanda dan Indonesia. Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira, tetapi mengecewakan rakyat Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, Jepang terus menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat dan Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina, dan Indonesia terdampak. Alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Saat masuk Indonesia, Jepang sudah menjadi negara fasis dengan ideologi fasisme. Fasisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada seorang diktator dan otoriter. Negara fasis menjadi sangat nasionalis, elitis, dan rasial. Proses masuk ke Jepang ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat masuk Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk Pontianak. Bersamaan dengan serangan ke Jawa pada bulan Februari 1942, pada 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatian untuk menguasai Jawa sebagai pusat pemerintahan di Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut APDACOM, yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Terporten diangkat sebagai Panglima APDACOM. Namun, kekuatan APDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Karda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos dan melarikan diri menuju Australia. Pendaratan pasukan Jepang di Jawa. Di Jawa, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada 1 Maret 1942 di 3 tempat. Pendaratan di Banten dipimpin Jenderal Imamura, pendaratan di Eretan Wetan, Indramayu dipimpin Kolonel Tony Sori, pendaratan di Bojonegoro dikoordinasi Maijen Tsuchihasi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda sebagai tempat pendaratan tentara Jepang. Jepang tidak menyerang Jakarta karena Belanda mempersiapkan Jakarta sebagai kota terbuka. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pada 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg atau Bogor. Kota-kota lain di Jawa juga jatuh ke tangan Jepang. Peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang. Untuk menghadapi pasukan Jepang, Sekutu mempersiapkan tentara gabungan APDACOM, 1 kompi kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah disiapkan 4 batalion infanteri. Di Jawa Timur terdiri 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir. Ditambah satuan-satuan dari Inggris dan Amerika,
Tetapi tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah besar, berhasil merebut tiap daerah tanpa perlawanan. Pada 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang. Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Djardja ditawan, Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian di Australia di bawah pimpinan H.J. Van Mouk. Proses Jepang menduduki Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi, hingga Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara pada bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dan penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam beberapa aspek. Yang pertama, ada aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusha. Pengerahan Romusha menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Yang kedua, ada aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia, karena bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, ada aspek pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan untuk kebutuhan perang. Lalu yang keempat, ada aspek ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya Squad. Yang kelima, ada aspek politik. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Yang keenam, yang terakhir, ada aspek militer. Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran Asia Pasifik semakin menyulitkan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membagi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan Rikugun dan Kaigun. Daerah Jawa dan Madura dengan pusat Batavia di bawah kendali Kaigun. Daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusat Singapura di bawah kendali Rikugun. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah kendali Kaigun. Kaigun adalah Angkatan Laut Tentara Jepang, Rikugun adalah Angkatan Udara Tentara Jepang. Sistem pertahanan semi-militer Jepang. Di bawah ini ada beberapa sistem pertahanan semi-militer bentukan Jepang, yaitu yang pertama ada Keibodan atau barisan pembantu polisi, lalu ada Seinendan, barisan pemuda, Fujinkai, barisan wanita, Heiho, barisan cadangan prajurit, Peta, pembela tanah air, Putra, pusat tenaga rakyat, Jawa Hokokai, perhimpunan kebaktian Jawa, Jibakutai, pasukan berani mati,
Kempeitai Barisan Polisi Rahasia, Gakukotai Laskar Pelajar, dan yang terakhir ada Suishintai Barisan Pelopor. Kebijakan pada masa pemerintahan Jepang. Dalam menduduki Indonesia, Jepang memiliki dua prioritas dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya, yakni yang pertama, menghapus pengaruh kolonial barat di kalangan rakyat Indonesia, dan memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terima kasih.